Oke, berjumpa lagi dengan Eduklas ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang vektor. Butuh diketahui bahwa vektor ini sebenarnya adalah besaran. Tapi besaran ini harus memiliki apa? Ya, jadi vektor itu sebetulnya adalah besaran yang harus memiliki nilai satuan. Dan yang paling penting adalah memiliki arah. Ya, di vektor itu adalah besaran yang berarah. Gitu. Jadi katakanlah gini, ketika misalkan kita memiliki sebuah garis gitu ya dengan panjang 3 meter, katakanlah garis dengan tanda panah gitu ya, ke arah kiri atas sejauh 3 meter, ya, lalu ke kanan atas sejauh 3 meter. Kalau kita hanya meninjau besaran saja, ya tanpa arah gitu ya, ini tanpa arah, maka ini akan sama nilainya, yaitu bernilai 3 meter. Tapi kalau di vektor, itu ini ke kiri atas 3 meter dengan garis vektor yang lain sebesar 3 meter, ini tidak sama. Karena arahnya berbeda. Atau kalau misalkan kita punya dua kasus yang lain, katakanlah sama-sama ke sana gitu ya, arahnya sama. Tapi yang satu misalkan 2 meter. Yang satu 2,1 meter. Nah, ini kita butuh tahu bahwa ini adalah vektor dengan besaran yang berbeda gitu ya. Jadi kita tahu bahwa beda besaran dan vektor adalah apa? Adalah kalau vektor itu selalu memperhatikan arahnya. Oke. Maka dalam pengoperasiannya ya, dalam operasi vektor gitu ya, kita tahu bahwa operasi vektor itu kan ada tambah, kurang, kali, dan juga bagi ya. Nah, maka kita tahu, kita akan membahas yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan vektor ini apa? Penjumlahan dan pengurangan vektor itu ya sebetulnya pada dasarnya adalah kita menjumlahkan atau mengurangi dua atau lebih vektor. Ya. Tapi penjumlahan dan pengurangan vektor dapat dituliskan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah metode segitiga. Ya, ini adalah cara pertama. Ya, apa itu metode segitiga gitu ya? Nah, metode segitiga itu katakanlah misalkan ada dua vektor, ya, vektor A itu gambarnya gini, lalu vektor B itu gambarnya gini. Nah, vektor A ditambah vektor B itu dapat dituliskan sebagai ini. Jadi teman-teman gambar dulu vektor A-nya gitu ya, ini. Gambar dulu vektor A-nya. Lalu teman-teman lanjut dari ujung titik vektor A itu dilanjutkan dengan vektor B. Nah, yang dimaksud dengan penjumlahannya atau hasil penjumlahannya adalah posisi dari titik awal ke titik akhir. Ya, jadi ini adalah vektor A tambah vektor B. Ya, jangan lupa dalam menuliskan vektor itu ada aksennya gitu ya, yang di atas ini. Oke. Ya, itu adalah metode segitiga yang biasa kita gunakan. Lalu bagaimana kalau misalkan yang ditanya adalah vektor A dikurangi vektor B? Teman-teman harus tahu bahwa definisi daripada min sebuah vektor gitu ya, atau sebuah vektor yang bernilai negatif itu adalah vektor yang memiliki arah yang berkebalikan dengan vektor yang sesungguhnya. Katakanlah vektor B itu arahnya ke kanan atas, maka kita tahu bahwa gitu ya, vektor min B ini adalah ke kiri bawah.
Jadi sama caranya kita gambarkan dulu vektor A, lalu vektor min B. Nah, ini adalah vektor A min B. Oke. Ya, itu untuk metode yang pertama atau cara yang pertama, yaitu metode segitiga. Nah, lalu bagaimana dengan metode lainnya atau metode jajar genjang? Ya, ini adalah cara kedua, gitu. Ya, jadi metode jajar genjang mengatakan sama, kita ambil kasus yang atas gitu ya. Kalau misalkan kita memiliki nah, vektor A dan vektor B seperti ini, metode jajar genjang dia menyatakan ini. Kita gambar dulu A-nya, gitu ya. Kita gambar B-nya, tapi kalau pada metode sebelumnya, metode segitiga, dari ujung titik A, kita tulis vektor B. Pada metode jajar genjang, dari pangkal, kita gambar vektor B. Nah, terus resultannya gimana? Nah, kita buat yang namanya bayangan vektor. Jadi, vektor A ini seolah dipindahkan ke atas sana. Jadi gini. Ya, dengan arah dan besarnya sama. Vektor B dipindahkan ke kanan. Nah, resultannya adalah posisi titik awal dengan posisi titik temu kedua bayangan. Nah, ini adalah resultan A ditambah B. Kalau yang ditanya A ditambah B ya. Kalau misalkan ditanya A kurang B, maka lakukanlah yang sesuai dengan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Hanya tinggal membalikkan arah si B. Begitu juga ditanya, kalau misalkan ditanya dengan vektor negatif A gitu ya. Hanya tinggal membalikkan arah A dari yang tadinya sumbu X positif menjadi sumbu X negatif. Oke, nah ternyata tidak hanya cara jajar genjang dan juga cara segitiga, ada metode terakhir gitu ya. Sebetulnya ada dua metode terakhir, yaitu metode grafis dan analitis. Oke, nah pada metode grafis gitu ya. Nah, metode grafis ini didasarkan pada sumbu XY sebagai acuan daripada arah positif dan negatifnya. Ya, jadi kalau misalkan digambarkan dalam koordinat kartesius, ini kan ya sumbu X itu kan yang horizontal, sumbu Y itu adalah yang vertikal. Nah, dia berkata bahwa oke, kita asumsikan bahwa jika apapun yang bergerak ke arah kanan, dia adalah bernilai positif. Kalau ke kiri, dia bernilai negatif. Kalau ke atas, dia bernilai positif. Kalau ke bawah, dia bernilai negatif. Gitu. Makanya, kalau misalkan menggunakan metode grafis, teman-teman harus bisa membayangkan nih, kira-kira ini vektornya ke kanan, ke atas, ke bawah, atau gimana? Ya? Nah, contohnya, misalkan gitu ya, misalkan kita memiliki sebuah kapal yang bergerak ke arah sumbu X positif dan sumbu Y positif. Nah, artinya kita tahu dalam metode grafis itu geraknya akan ke kanan atas. Dan dalam metode grafis kita tahu bahwa itu diasumsikan bahwa arah X dan arah Y-nya adalah positif. Oke? Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada sebuah soal yang mengatakan gini, misalkan ada sebuah kapal, gitu ya, ada sebuah kapal yang bergerak 20 derajat dari sumbu X positif. Nah, berarti gimana? Berarti kita harus tahu dulu bahwa sumbu X positif kan yang ini. Nah, kita ambil 20 derajat positif. Ya, teman-teman harus ingat bahwa dalam konsensusnya mungkin boleh ditanyakan kepada guru masing-masing gitu ya, karena mungkin ada beberapa sekolah yang konsensusnya berbeda, tapi pada dasarnya konsensus itu plus ketika berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi ketika dia bilang plus 20 derajat, maka
dari sumbu X itu ditarik berlawanan arah jarum jam itu ke sana gitu ya, sejauh 20 derajat. Gitu. Dan metode yang terakhir, ya yang tadi kita bahas adalah metode analitis. Nah, metode analitis ini sebenarnya ada dua macam, gitu ya. Yang pertama itu adalah metode cosinus. Yang kedua itu adalah metode penguraian vektor. Oke, nah kita akan membahas dari metode cosinus dulu ya, metode cosinus. Ya, kita kasih namanya A gitu ya. Nah, pada metode cosinus itu penentuan arah resultannya gitu ya, dapat digunakan dengan menggunakan persamaan resultan, yaitu resultan akan sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 2fx fy cos theta. Nah, jadi yang di dalam ini sendiri itu adalah apa sih? Aturan cosinus ya. Rumus daripada aturan cosinus itu. Di mana theta, sudut theta itu adalah sudut apit antara vektor fx dengan fy. Nah, teman-teman harus ingat gitu ya bahwa fx adalah gaya yang bekerja pada sumbu x gitu ya. Dan fy adalah gaya yang bekerja pada sumbu y. Jadi katakan ada fx ke sana, ada fy misalkan ke sana, gitu ya. Nah, sudut yang terbentuknya berapa di antara kedua gaya itu gitu. Nah, itu adalah si tetanya. Ya. Jadi teman-teman harus cari komponen-komponen daripada gaya tersebut, lalu menghitung sudutnya, dan yang terakhir memasukkan ke dalam rumus resultan. Tapi permasalahannya di beberapa sekolah, cosinus ini, aturan cosinus ini belum diajarkan. Nah, sehingga muncullah metode kedua, yaitu metode penguraian vektor. Ya, jadi metode penguraian vektor ini adalah menguraikan vektor pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Gitu. Jadi kalau misalkan gitu ya, kita punya sebuah vektor yang miring kayak gini, oh kita tahu misalkan katakanlah ini F gitu ya, lalu sudut yang terbentuk gitu ya, ini kalau misalkan menggambarkan Cartesius, misalkan ini adalah 30 derajat, oh kita bisa memecah, gimana sih sebenarnya komponen yang terjadi dalam sumbu X dan Y ketika sebuah gaya itu miring? Oh ternyata ada Fx di sini. Jadi dia bergerak ke kanan, lalu dia bergerak ke atas. Nah, ini adalah penguraian vektornya. Nah, masalahnya bagaimana caranya? Kita punyanya F. Tapi kita butuh tahu Fx dan Fy-nya berapa. Gunakanlah ya prinsip daripada trigonometri. Teman-teman tahu bahwa katakanlah ya, kita buat F-nya di kanan gitu ya, karena nilainya sama antara ini dan arahnya sama, maka kita boleh seolah pindahkan. Nah, sehingga terbentuk sebuah segitiga siku-siku gitu di sini. Dan teman-teman harus tahu bahwa ketika membandingkan gitu ya, katakanlah Fx ya, Fx, maka Fx itu hubungannya dengan apa sih kalau dari sudut ini? Kita bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan aturan cosinus ya. Bukan aturan cosinus, maksudnya prinsip cosinus dalam trigonometri yang menyatakan bahwa cos 30 ini akan sama dengan apa? Sama dengan samping per miring. Fx gitu ya. Per miringnya adalah F. Maka dari sini kita bisa dapat bahwa F adalah F cos 30. Bagaimana dengan yang Fy? Oh, gampang. Karena Fy itu seolah di depan sudut dan miring sudut, maka kita gunakan aturan sinus, prinsip sinus gitu ya. Di mana sinus 30 derajat ini akan bernilai Fy dibandingkan F. Oh, berarti kita tahu bahwa Fy adalah sin 30 derajat dikalikan dengan F, atau F sin 30 derajat. Nah,
dari sini sedikit tips gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan penguraian vektor ke depannya, teman-teman harus ingat bahwa ketika ada vektor yang miring, lalu ada sudut. Nah, teman-teman harus tahu bahwa sumbu yang menempel pada sudut itu pasti biasanya ditempeli dengan fungsi kosinusnya. Jadi katakanlah ini F, maka ini pasti F cos 30. Tapi kalau misalkan sudutnya begini, ya, katakanlah ini 40, yang 45 40 gitu ya, maka yang ini FY-nya gitu ya, ini kan tadi Fx ya. Nah, sekarang ini FY-nya kan jadi cos F cos 40. Jadi teman-teman harus lihat ketika sebuah sumbu ditempelin si sudutnya gitu ya. Nah, ini kan nempel. Maka sumbu tersebut biasanya akan ditempeli dengan fungsi kosinus dikalikan dengan si besar gaya miringnya atau besar gaya resultannya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan ditanya arah vektor? Ya. Jadi arah vektor ini biasanya dinyatakan dalam tangan theta sama dengan Fy per Fx. Jadi ketika teman-teman udah dapet gimana Fx-nya, gimana Fy-nya. Nah, dari situlah kita akan bisa mencari arah vektornya gitu ya. Yaitu dengan mencari nilai tangan theta yang merupakan perbandingan daripada Fy dibandingkan Fx. Oke. Nah, maka dari sini kita akan coba langsung ke pembahasan soal gitu ya untuk yang metode analitis ini. Jadi katakanlah gini, resultan ini contoh soal gitu ya. Resultan ketiga gaya pada gambar berikut adalah titik-titik ya. Gambarnya mana? Gambarnya adalah ini. Jadi kita punya 3 vektor ya. Ini aku pakai warna lain gitu ya. Yang pertama ini ke kanan. Ini adalah F1 yang bernilai 20 Newton. Yang kedua ada yang miring gini. Ya. F2 sama dengan 20 Newton juga. Lalu yang ketiga ada yang ke bawah. Set. Gitu. Atau ini F3 aku tulis di sini ya, di agak bawah. F3 sama dengan 24 Newton. Lalu sudut yang terbentuk di sini adalah 30 derajat. Sudut yang terbentuk di sini adalah 60 derajat. Nah, dia tanya resultan gayanya berapa. Teman-teman tahu bahwa tadi menurut metode analitis kita harus menjumlahkan semua komponen vektornya. Gitu. Nah, artinya kita bisa cari tahu. Gitu ya, kita bisa cari tahu bahwa dalam sumbu X gitu ya. Ini katakanlah Fx, ini Fy gitu. Ya. Nah, ini nilai F1 akan bernilai apa sih di sumbu X? Nilainya adalah 20 Newton kan ya. Karena dia kanan sebesar 20 Newton. Tapi ya Fy-nya 0. Karena dia tidak bergerak pada sumbu ini, tidak bergerak pada sumbu Y gitu ya. Oke. Nah, untuk berikutnya kita lihat pada F2 misal. Nah, pada F2 dia udah mulai ada nih. Dia di sumbu X-nya ada, di sumbu Y-nya ada, makanya dia miring, ciri-cirinya itu. Nah, terus gimana caranya? Ingat bahwa kata kakak sebelumnya, ketika sudut menempel pada sebuah sumbu, maka sumbu tersebut biasanya ditempeli dengan fungsi kosinus. Maka kalau ini Fy, ini Fx gitu ya, Fy akan bernilai F cos theta. Di mana F adalah besar resultan yang miring ini. Cos theta, theta-nya adalah sudut yang terbentuk. Ya, maka kalau misalkan kayak gini kita tahu bahwa Fx-nya berarti 20 sin 30. Fy-nya adalah 20 cos 30. Untuk F3 gimana? Untuk F3
Itu sekarang kita lihat, oh ternyata sudutnya nempel ke sumbu X. Maka yang X-nya jadi cos 24 cos 60. Yang ini 24 sin 60. Gitu ya. Sehingga ini kalau misalkan dihitung gitu ya, ini akan menjadi gimana? Akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita pindahin ke kanan gitu ya. Lalu kita hitung nilai daripada trigonometrinya gitu. Oke, kalau yang atas tidak ada masalah ya. Karena sudah 20 dan 0. Tidak ada perhitungan apa-apa. Yang tengah, ini gimana? Sinus 30. Ini kan bernilai setengah ya. Nah, ini dikalikan setengah. Atau ini sama dengan 10 ya. Jadi ini totalnya adalah 10. Yang ini 20 dikali cos. Nah, 20 dikali cos 30. Cos 30 nilainya setengah akar 3 dikalikan dengan 20, maka ini jadi 10 akar 3. Yang ini karena cos 60 nilainya setengah jadi 12. Dan ini karena sin 60 itu nilainya setengah akar 3, maka ini jadi 12 akar 3. Lalu kita bisa menghitung jumlah resultannya. Baik pada fx ataupun pada fy. Pada fx jumlah resultannya adalah, nah hati-hati teman-teman. Kita harus tinjau bahwa dari tadi kita hanya menghitung besaran. Ya, vektornya belum kita masukkan. Kita lihat di sini bahwa F2 geraknya ke kiri dan ke atas. Berdasarkan metode grafis dia bilang kalau ke kiri maka X-nya harus minus. Tapi karena ke atas Y-nya positif. F3 gitu ya. Karena dia ke kiri dan ke bawah maka dua-duanya nilainya minus dan minus. Makanya di sini pun ini minus, ini minus, ini minus. Ya. Sehingga ketemulah ini memiliki resultan min 2 Newton dan min 2 akar 3 Newton. Lalu kita kembali pada soal. Yang menjadi pertanyaan adalah resultan ketiga gaya tersebut adalah, nah kita udah temu nih bahwa jumlah daripada komponen fx-nya adalah min 2, komponen daripada fy-nya adalah min 2 akar 3. Lalu bagaimana cara kita mencari resultan? Ingat rumus bahwa ya besar daripada gaya resultan itu akan sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat gitu ya, menurut aturan kosinus gitu, ditambah 2f1 fx fy cos theta. Nah masalahnya karena teman-teman bisa lihat gitu ya bahwa fx itu kan sejajar sumbu x, fy itu sejajar sumbu y, makanya terbentuk pasti 90 derajat. Makanya di sini gitu ya, nilai daripada ini adalah 0 karena cos 90 ini sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan f resultan sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat, atau akar dari 2 kuadrat ditambah minus 2 dikuadratkan ditambah minus 2 akar 3 dikuadratkan ya, atau ini sama dengan 4 Newton gitu ya. Jadi kalau misalkan kita simpulkan kembali, kalau kita highlight kembali gitu apa yang dipelajari di bab ini ya. Yang pertama itu kita belajar tentang apa itu vektor ya, secara definisi, secara pengertian, oh bahwa vektor itu memiliki arah. Vektor itu tidak hanya besaran doang loh, tapi vektor itu memiliki arah. Yang kedua kita belajar tentang operasi vektor ya. Operasi vektor, di mana kita belajar yang penjumlahan dan pengurangan itu ada beberapa metode ya. Tadi ada metode segitiga, metode jajar genjang, metode grafis, dan juga metode analitis ya. Tapi untuk perkalian, nah ini gimana nih untuk perkalian? Nah untuk yang perkalian ya, ini di kurikulum Merdeka mungkin beberapa sekolah udah nggak diajarin ya, tapi untuk perkalian itu pada dasarnya hanya ada 2 tipe. Yang pertama adalah dot product ya. Jadi kalau dot product itu katakanlah misalkan ada 2 vektor gitu ya, vektor A misalkan, katakanlah vektor A dan
vektor B gitu ya, vektor A dot vektor B, maka cara menghitung vektor A dan dot vektor B ini adalah gimana? Katakan vektor A ini adalah 1,2, vektor B adalah 3,4. Nah, menghitung vektor A dot vektor B itu caranya gimana? 1 dikali 3, jadi teman-teman lihat ini ya, sumbu, sesuai sumbu ya. Kan 1 itu kan sumbu X, 2 itu kan dia sebenarnya besaran pada sumbu Y, 3 itu pada sumbu X, 4 itu pada sumbu Y. Nah, maka teman-teman cara menghitungnya adalah mengalihkan ya besaran-besaran yang sesuai pada sumbunya, yaitu 1 dikali 3 ditambah dengan 2 dikali 4. Maka ini akan menghasilkan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Oke. Nah, untuk dot product seperti itu. Nah, untuk cross product gitu ya. Cross product ini mungkin di beberapa sekolah sudah ditinggalkan gitu ya, atau tidak digunakan lagi. Tapi cross product itu simpelnya adalah gini. Ketika misalkan teman-teman kita pakai persamaan yang atas gitu ya, A sama dengan 1, 2 dan B sama dengan 3, 4, maka cross product ini cara menghitungnya adalah gini. Ketika vektor A di-crosskan dengan vektor B, ya, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah teman-teman memecah gitu. Teman-teman memecah apa? Memecah bahwa katakanlah ini menghasilkan sebuah vektor Cx, Cy, dan Cz gitu ya. Maka A cross B ini akan menjadi apa? Cx akan bernilai AY gitu ya, dimana Y ini adalah pada vektor A tapi sumbu Y, besaran pada sumbu Y gitu ya. Dikalikan dengan BZ, artinya vektor B pada sumbu Z yang di sini nggak ada gitu ya. Lalu dikurangi dengan AZ BY. Lalu CY sama dengan AX BZ dikurangi AZ BX. Dan yang terakhir adalah CZ sama dengan AX BY ya, dikurangi dengan AY BX. Gitu. Itu untuk operasi vektor. Dan yang terakhir kita belajar metode grafis dan metode analitis. Nah, metode grafis dan metode analitis ini akan cenderung belajar mengenai grafik-grafik tadi ya, yang kita udah belajar bahwa pada metode grafis kita tahu bahwa kalau ke kanan atas berarti di sumbu X-nya dia positif, di sumbu Y-nya dia positif juga karena dia ke kanan atas. Tapi kalau misalkan gitu ya, katakannya F1 ya, kondisi F1. Tapi kalau pada kondisi F2 yang katakanlah ke kiri atas, X-nya jadi negatif karena dia ke kiri, tapi Y-nya positif karena dia masih ke atas. Pada metode analitis, kita tahu bahwa ketika kita punya sebuah vektor yang miring, gitu ya, katakanlah F, lalu ini sudutnya 30. F ini bisa dipecah menjadi apa? Menjadi Fx dan Fy. Gitu. Dimana kita mencari bahwa Fx karena dia ditempeli sudut, gitu ya, sumbu X itu nempel sama sudut, maka Fx sama dengan F cos 30. Fy-nya sama dengan F sin 30. Dengan demikian berakhirlah bab vektor. Ya, semoga dapat membantu dan terima kasih.